Nah, ini dia kolom pencarian di database-nya. Kita akan menggunakan database PubMed nanti. Adik-adik bisa copy istilah pencarian tadi, ya, gabungan antara kata kunci dengan boolean operator, dan masukkan ke dalam kolom ini. Baik, ini adalah hasil pencariannya. Jadi setelah saya memasukkan istilah-istilah tersebut dengan kombinasi boolean operatorsnya, saya mendapatkan 637 hasil. Di sini kalau ada dilihat saya menggunakan filter atau penyaring, saya ingin mendapatkan artikel dalam 5 tahun terakhir. Ya, jadi dari 2023 mundur 5 tahun, saya ngambil dari tahun 2018 untuk mendapatkan artikel-artikel yang paling baru, jadi 5 tahun terakhir. Nah, setelah mendapatkan hasil, nanti adik-adik bisa melihat secara cepat ya, berdasarkan judul, kira-kira judul-judul yang dimunculkan di sini sesuai nggak untuk menjawab pertanyaan adik-adik. Jika judulnya sesuai, maka adik-adik bisa melanjutkan dengan membaca abstraknya. Nah, saya di sini mendapatkan 637 hasil, jadi cukup banyak ya. Mungkin saya tidak bisa membacanya dengan sekali jalan. Jadi, saya putuskan untuk membaca judulnya dulu, lalu judul-judul yang saya anggap sesuai untuk menjawab pertanyaan saya, akan saya baca abstraknya nanti. Nah, untuk itu kita bisa mencentang kotak yang ada di samping, ya, untuk setiap artikel yang kita anggap dari judulnya saja kita anggap sesuai. Lalu setelah itu kita bisa menyimpannya atau meng-emailnya ke email kita. Jadi nanti kita akan mendapatkan dokumentasi artikel-artikel yang sudah kita temukan. Baik, kita akan lanjutkan ke cara lain untuk melakukan pencarian. Saya ingin adik-adik memperhatikan di sini saya menggunakan tanda petik untuk kata practice location atau lokasi praktik. Ini adalah kata kunci yang menggunakan lebih dari satu kata. Nah, di sini saya menggunakan tanda petik. Tanda petik ini kita sebut sebagai exact operators. Kita akan bahas mengenai exact operator di slide berikutnya. Jadi salah satu cara melakukan pencarian adalah menggunakan exact operator. Exact operator ini berupa tanda petik di awal dan di akhir dari kumpulan kata yang mewakili satu istilah atau konsep. Jadi, dengan exact operator, kita bisa mencari kata-kata yang sama persis urutannya. Ya, jadi, terutama ini kita pakai kalau dia lebih dari satu kata. Kalau hanya satu kata, kita tidak perlu menggunakan exact operator. Misalnya di sini ada istilah di bidang pendidikan kedokteran yang namanya Intrustable Professional Activities. Nah, kalau saya mencari dengan tanda petik, dengan exact operator, saya mendapatkan 445 hasil. Berbeda dengan ketika saya tidak menggunakan tanda petik, saya mendapatkan hasil yang lebih banyak. Hal ini karena database akan mencari kata-kata ini bisa 3 kata sekaligus, atau misalnya 2 kata, atau hanya 1 kata saja. Ya, jadi hasilnya akan lebih banyak karena dia menampilkan hasil yang tidak sama persis dengan apa yang saya cari. Jadi untuk exact operator, gunakan tanda petik di awal dan di akhir dari kumpulan kata yang dicari. Cara lain adalah dengan menggunakan truncation. Trunk itu artinya batang ya. Jadi kalau pohon ada batangnya, kemudian ada cabang-cabangnya. Nah, truncation ini tujuannya untuk mencari kata-kata yang punya inisial alfabet yang sama. Jadi huruf-huruf awalnya sama. Misalnya, kita mau mencari kata injury. Injury itu artinya jejas atau luka. Dalam bahasa Inggris, kita bisa menemukan beberapa bentuk kata ini ya. Jadi singularnya adalah injury pakai Y atau Y. Kemudian kalau plural, injuries pakai IES. Atau bisa juga injured bentuk lampaunya. Nah,
Kalau kita menggunakan truncation, kita memberikan tanda asterisk atau bintang ya, setelah beberapa huruf. Nah, integer tanda bintang akan memberikan kita hasil yang memuat injuries, injured, dan injury. Family, kemudian dikasih kata bintang, tanda bintang. Kita akan mendapatkan hasil yang memuat family, families, atau familiarity. Ya. Jadi, truncation ini membantu kita untuk mencari kata-kata dengan awalan huruf yang sama. Tapi kita harus hati-hati ketika kita melakukan truncating ke huruf yang cuma tiga huruf. Kata yang cuma terdiri atas 3 huruf. Misalnya kita menggunakan cat, habis itu kita kasih tanda bintang ya. Cat ini bisa memberikan kita hasil katalis, katastrofik, dan juga katatonik. Nah, 3 kata ini punya makna yang berbeda sekali. Karena itu kalau kita mau misalnya mencari kata-kata yang berhubungan dengan katalis, ya jangan hanya cat, tapi misalnya katal, kemudian baru dikasih bintang. Sehingga kata-kata yang katastrofik, katatonik itu tidak muncul. Teknik pencarian lain adalah dengan menggunakan wildcard. Jadi wildcard itu nggak cuma untuk ajang kontes ya, tapi juga bisa untuk pencarian informasi. Nah, simbol yang digunakan untuk wildcard itu sangat tergantung pada database mana kita mencari. Ada database yang menggunakan tanda pagar ya, atau tanda hashtag gini. Jadi kita menggunakan wildcard untuk mencari kata-kata dengan variasi pada ejaan. Adik-adik mungkin tahu ya, kalau dalam bahasa Inggris, penulisan kata yang sama itu bisa berbeda. Misalnya, woman dan women. Woman itu singular, women itu plural. Jadi kalau kita tulis wom, hashtag and, kita bisa mencari kata-kata yang pakai A ataupun pakai E. Begitupun dengan color. Color ada yang tulisannya C-O-L-O-R, ada juga yang tulisan C-O-L-O-U-R. Kalau kita menggunakan wildcard, kita bisa membebaskan database untuk mencari kata-kata dengan huruf yang berbeda di bagian yang kita kasih tanda pagar. Bedanya truncation dengan wildcard ini bisa digunakan di tengah-tengah huruf. Sementara truncation biasanya digunakan di bagian akhirnya. Oke, setelah kita melakukan pencarian, kita akan mendapatkan hasil. Kadang-kadang hasil yang kita dapatkan banyak sekali, kadang-kadang terlalu sedikit. Bagaimana kalau kita mendapatkan hasil yang terlalu sedikit, atau bahkan nol ya? Your search has 0 results. Kita perlu mengecek apakah istilah pencarian yang kita pakai itu sudah ditulis dengan benar atau tidak. Karena kita mencari di database berbahasa Inggris, maka kita menggunakan keyword-keyword bahasa Inggris. Seringkali kita menuliskan keyword ini dengan ejaan yang salah atau misspelled. Misalnya, environment. Kita tulisnya environment. Lupa nulis N di tengahnya. Sehingga keyword tersebut tidak terbaca. Jadi ada ejaan yang salah. Yang kedua, alasannya bisa saja kata kunci yang kamu gunakan itu tidak relevan. Ya. Berhubung bukan bahasa kita sendiri, kita nggak tahu apa sih yang biasanya dipakai untuk menyebut istilah kebal. Ya. Bakterinya kebal misalnya. Kita pengen tahu istilah kebal dalam bahasa Inggris itu apa. Kita tulisnya 6. Baal gitu ya. Baal itu tidak berasa. Itu kan juga bisa diterjemahkan sebagai kebal. 6 bakteri. Padahal sebenarnya yang kita maksud adalah resistant bakteri. Ya. Nah, perbedaan penggunaan keyword ini menyebabkan ketidakrelevanan dari hasil yang kita dapatkan. Alasan lain kenapa kita mendapatkan hasil yang terlalu sedikit adalah pencarian kita itu terlalu spesifik. Artinya syarat yang kamu pakai itu terlalu banyak. Jadi terlalu banyak konsep yang mau dicari.
Simpelnya seperti ini. Kamu bayangkan kamu sedang mencari pasangan, ya. Kalau kamu punya syarat yang banyak sekali, oh saya mau orangnya misalnya seiman, orangnya ganteng atau cantik, orangnya pinter, dia tinggalnya di Mataram, dia sukunya suku tertentu, dia bisa bahasa Inggris, TOEFL-nya 560, dan lain-lain. Tentu saja akan semakin sulit untuk mencari hasil yang seperti itu. Itu kenapa nanti hasil pencariannya sedikit, bahkan bisa saja tidak ada. Jadi ketika kita mensyaratkan banyak hal dalam suatu pencarian, maka hasil yang kita dapatkan lebih sedikit. Sebaliknya, kita kadang-kadang juga mendapatkan hasil yang terlalu banyak, ratusan ribu bahkan juta. Biasanya itu terjadi karena satu, keyword-nya terlalu umum atau terlalu general. Yang kedua, kita mencari konsepnya terlalu sedikit. Kalau adik-adik ingat, di slide sebelumnya, saya pernah mencontohkan pencarian dengan istilah lactation. Hanya satu saja keyword yang saya gunakan. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan 70 ribuan hasil. Nah, hasil yang terlalu banyak itu saya dapatkan karena keyword yang saya pakai cuma sedikit, hanya satu. Ya, hanya satu. Dan mungkin terlalu umum. Karena itu, kalau adik-adik melakukan pencarian dan mendapatkan hasil yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, maka adik-adik perlu memperbaiki istilah pencarian yang dipakai. Bagaimana cara memperbaikinya? Pertama, untuk hasil pencarian yang terlalu sedikit, maka adik-adik perlu mencari keyword yang lebih tepat. Atau yang kedua, adik-adik perlu mengurangi konsep yang mau dicari. Misalnya tadi mencari 6 konsep, coba dikurangi menjadi 4 dulu. Kemudian, carilah keyword yang kira-kira lebih tepat. Bagaimana cara mencarinya? Misalnya, adik-adik mendapatkan hasil yang hanya sedikit, tapi di antara hasil yang sedikit itu adik-adik mendapatkan yang relevan. Ya, oh ini cocok nih, tapi cuma satu, padahal adik-adik butuhnya setidaknya 5. Di bagian bawah dari abstrak, nanti akan saya perlihatkan, di bagian bawah dari abstrak biasanya ada keywords atau kata kunci. Nah, coba lihat list keyword yang diberikan oleh artikel itu, dan carilah kata kunci mana yang sesuai dengan konsep yang sedang adik-adik cari. Kalau adik-adik belum menggunakan keyword tersebut, maka silakan gunakan keyword itu untuk menggantikan keyword sebelumnya. Sebaliknya, kalau adik-adik mendapatkan hasil yang terlalu banyak, maka adik-adik bisa satu, menambahkan konsep yang mau dicari. Jadi kalau tadi saya hanya menggunakan satu konsep, tentu saja hasilnya akan banyak sekali. Setidaknya adik-adik menggunakan 3 konsep untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Tapi kalau misalnya adik-adik sudah menggunakan 4 konsep ya, masih mendapatkan hasil yang banyak, kemungkinan itu karena topik yang menggunakan konsep-konsep yang adik-adik cari itu sudah banyak diteliti. Jadi artikelnya juga banyak. Dalam hal itu, adik-adik bisa menggunakan filter, misalnya disaring supaya hanya mendapatkan artikel 5 tahun terakhir. Nah, ada macam-macam filter. Di sini kita bisa memfilter berdasarkan tahun. Jadi nih hasil yang saya dapatkan untuk pencarian saya itu mulai dari tahun 1974 sampai 2020. Makanya hasilnya banyak ya. Karena itu saya mau 5 tahun terakhir aja deh. Supaya hasil yang saya dapatkan itu adalah hasil-hasil yang terbaru. Jadi kita bisa drag atau kita geret lingkaran ini ke arah 2020. Jadi dari 2015 sampai 2020. Cara lain adalah kita bisa memfilter berdasarkan ketersediaan teks. Tadi saya mengatakan bahwa database itu tidak selalu menyediakan full text dari suatu artikel. Ada yang tersedia langsung full text-nya, ada juga yang tidak tersedia. Nah, adik-adik bisa memilih untuk hanya mengambil artikel-artikel yang ada full text-nya. Karena adik-adik
tidak punya akses misalnya ke jurnal-jurnal yang berbayar. Kita juga bisa memilih berdasarkan tipe artikelnya. Jadi tipe artikel ini menunjukkan jenis-jenis artikel yang dimuat di suatu jurnal. Ada yang sifatnya clinical trial, ada yang meta-analisis, ada yang randomized control trial, ada yang review atau systematic review. Ada juga yang merupakan buku atau dokumen, jadi bukan artikel jurnal, tapi buku. Filter ini bisa adik-adik gunakan untuk mempersempit hasil pencarian adik-adik. Ya, filter juga bisa berdasarkan publication date, jadi selain menggeret tadi lingkaran ini ke sini, adik-adik juga bisa menentukan, oh saya mau 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau dengan range tertentu yang adik-adik buat sendiri. Ya. Ada banyak lagi filter-filter lain yang bisa dipakai, tapi tentu saja bukan filter seperti di Instagram ya, tapi ini untuk menyaring hasil pencarian. Oke, setelah mendapatkan hasil, misalnya tadi saya mendapatkan 637 hasil. Pertanyaannya adalah, apakah saya harus membaca seluruh artikel tersebut? Tentunya saya nggak punya waktu ya untuk bisa membaca full text dari 600 artikel tersebut. Maka kita akan melakukan evaluasi cepat. Jadi kita scan dulu, kita baca dengan cepat judulnya. Sorry, bukan scan ya, tapi kita skimming dulu. Berdasarkan judul, kira-kira judulnya ini sesuai nggak untuk menjawab pertanyaan saya? Kalau misalnya judulnya terdengar cocok dengan pertanyaan kita bisa melanjutkan dengan membaca abstraknya. Kalau setelah kita membaca abstrak dari artikel itu dan rasanya, oh ya ini memang benar nih cocok untuk menjawab pertanyaan saya, kita bisa melanjutkan dengan membaca full text-nya. Jadi dari 239 hasil yang saya dapatkan untuk pertanyaan saya menemukan ada beberapa artikel yang cocok. Artikel yang cocok ini kemudian saya baca ya, saya klik, jadi adik-adik bisa mengklik artikel ini dan kemudian masuk ke website jurnalnya atau bisa mendapatkan full text-nya. Di sini tertulis free article, artinya artikel ini bisa diakses secara bebas. Saya baca dulu abstraknya, jika kira-kira pas, baru kemudian saya download dan saya save untuk dibaca full text-nya nanti. Jadi tidak semua artikel ini harus dibaca. Pertama, adik-adik perlu menentukan mana yang layak dibaca lebih lanjut dengan melihat judulnya dan membaca abstraknya. Nah, setelah menemukan artikel yang cocok, di-save, di-download, dan di-save ke komputer adik-adik dengan judul yang informatif. Karena biasanya ketika kita mendownload artikel, judulnya itu berupa angka ya, S1234. Jadi adik-adik perlu mengganti judulnya dengan nama artikel itu atau dengan nama penulisnya. Jadi, di-save hasilnya dan juga save istilah pencarian yang adik-adik pakai. Save-nya seperti apa? Kalau misalnya adik-adik ketemu jurnal yang sesuai atau artikel yang sesuai, adik-adik centang di sini, kemudian adik-adik bisa save, nanti akan disimpan dalam bentuk notepad, atau bisa dikirim ke email. Nanti adik-adik klik email, kemudian adik masukkan nama email adik-adik. Pengirimnya dari siapa ya? Dari adik-adik sendiri. Tulis saja emailnya adik-adik ke emailnya. Baik, itu dia tadi tahap-tahap dalam melakukan penelusuran informasi. Ada 6 tahap yang sudah saya bahas dalam kuliah ini, mulai dari memformulasikan pertanyaan yang mau dicari, kemudian mengidentifikasi konsep, memilih database, melakukan pencarian tadi bagaimana melakukan pencarian dengan Boolean operators, dengan exact operators, wildcard, truncation, dan lain-lain. Kemudian melakukan informasi dan dokumentasi. Saya juga sudah memberikan beberapa tips bagaimana cara memperbaiki hasil pencarian adik-adik jika terlalu banyak atau terlalu sedikit. Silahkan untuk mempraktikkan langkah-langkah ini sesuai dengan pertanyaan yang ingin adik-adik cari, dan cobalah untuk mencari di PubMed. Semoga berhasil, adik-adik boleh bertanya jika menemukan kesulitan.
Kalau adik-adik pernah menonton film Tilik, mungkin adik-adik akan mengingat Bu Tejo. Menurut Bu Tejo, internet itu bikinannya wong pinter. Karena itu nggak mungkin salah. Tentu saja kita nggak ingin seperti Bu Tejo ya, karena kita tahu bahwa di internet ada banyak informasi yang berharga, tapi banyak juga informasi-informasi yang salah, yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kebohongan. Atau informasi-informasi yang setengah benar, jadi mengandung kebenaran tapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, kita perlu hati-hati dalam menyaring dan menerima informasi, karena tidak semua informasi itu benar. Semoga bermanfaat. Adik-adik boleh bertanya pada forum yang saya sediakan di Spada jika mengalami kesulitan. Jika adik-adik tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai penelusuran informasi, buku Ajar Keterampilan Belajar menampilkan lebih detail contoh-contoh dan kemudian langkah-langkah melakukannya. Buku ini bisa dibeli dengan harga Rp155.000 melalui PJ Angkatan adik-adik masing-masing. Silakan jika ada yang tertarik memesan, buku ini hanya tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas. Silakan PJ untuk menghubungi saya jika ada yang ingin memesan. Terima kasih. Berikut adalah sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini.